Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mas Halim Muhammad, Farida Aini, Rudi Firmansyah, Asri Nurhayati, dan juga Muhammad Irwan yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema Peradaban Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah, putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun, kalangan Sunni menamakannya Ubaidiyun. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah dengan doktrin-doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial. Kebangkitan dinasti Fatimiyah. Di masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Yaman, dan Hijaz. Di masa Fatimiyah juga, Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami Eropa. Ubaidillah dengan dukungan kaum Barbar pertama dapat mengalahkan gubernur-gubernur Aghlabiyah di Ifriqiya, Rustinia Khariji di Tahar, dan menjadikan Idrisiyah Fez sebagai bawahannya. Saat pemerintah pertama kali ialah di Al-Mahdiyah sekitar Qairawan, yang kemudian Fatimiyah mengembangkan sayapnya ke daerah sekitarnya serta menduduki Mesir yang kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Kairo, Al-Qahirah, yang berjaya atas prakarsa Jenderal Jauhar At-Saqal. Dalam bersaing dengan pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah memindahkan ibu kotanya dari Al-Mahdi ke Kairo dan juga memberi gelar kepada Khalifah Fatimiyah sebagai Khalifah sejati. Begitu juga dia menyebarkan dai-dainya keluar Mesir yang mereka itu lulusan dari Universitas Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, timbul perang salib dan muncul gerakan-gerakan Syiah yang ekstrim yang disebut Druz yang dipimpin oleh Darrazi. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika dan Mesir tahun 909 sampai 1171 Masehi, selama lebih kurang 262 tahun. Para khalifah tersebut adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang berkuasa pada tahun 909 sampai 924 Masehi. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan khalifah pertama dinasti Fatimiyah. Dialah yang memproklamasikan berdirinya Khilafah Fatimiyah yang terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Selama menjalankan pemerintahannya, ia telah berhasil menghalau para pemberontak yang dipimpin oleh Abu Abdullah Al-Husain dan memperluas wilayahnya sampai provinsi Fez di Maroko, sampai bahkan telah merebut Alexandria. Setelah Al-Mahdi meninggal, ia diganti oleh putranya yang bernama Abdul Qasim dan bergelar Al-Qaim yang berkuasa pada tahun 924 sampai 946 Masehi. Ia meneruskan kebijakan yang diambil ayahnya dengan mengirimkan armadanya dan mampu menghancurkan pesisir selatan Prancis, Genoa, dan sepanjang pesisir Calabria tahun 934 Masehi. Akan tetapi, ia tidak berhasil dalam memadamkan pemberontakan oleh Abu Yazid yang berlangsung selama 7 tahun. Dan dengan wafatnya Al-Qaim pada tahun 946 Masehi, maka berakhirlah kekuasaannya dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Mansur yang berkuasa pada tahun 946 sampai 953 Masehi. Ia adalah seorang pemuda yang cerdik dan energik hingga ia berhasil menghentikan pemberontakan Abu Yazid yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Ia berhasil menundukkan Abu Yazid dan pasukannya, bahkan mereka turut membantu ekspansi hingga ke seluruh Afrika. Di sanalah ia membuat kota yang diberi nama Al-Mashhuriyah. Keberhasilan yang telah dicapai Al-Mansur dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abu Tamim Ma'ad dengan gelar Al-Mu'izz yang berkuasa pada tahun 953 sampai 975 Masehi. Ia telah membuat pencerahan pada dinasti
Fatimiyah dengan melaksanakan kebijaksanaan yang besar. Selama 23 tahun, masa kepemimpinan Al-Mu'izz, pemerintahannya berjalan gemilang. Ia meninggal pada tahun 975 Masehi. Dialah khalifah termasyhur dalam kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Ia mempunyai kelebihan-kelebihan baik di bidang seni, sastra, dan pengajaran ditambah dengan pengetahuannya yang luas. Maka tidak heran jika pada masa Al-Mu'izz inilah awal kemajuan Fatimiyah. Kemudian ada Al-Aziz yang berkuasa pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Merupakan putra dari Al-Mu'izz dengan sifat pemberani, bijaksana, penyayang, ramah, dan pendamai, membuatnya berhasil mengadakan ekspansi wilayah secara besar-besaran. Seluruh Syria, sebagian Mesopotamia, dan dari pesisir Eufrates sampai Atlantik telah berhasil dikuasainya. Bahkan saat itu, Fatimiyah menjadi rival yang berat bagi Abbasiyah di Baghdad. Pada masa inilah, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Khalifah Al-Aziz meninggal pada tahun 996 Masehi, lalu digantikan oleh putranya yaitu Abu Ali Mansur Al-Hakim yang berkuasa pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Ia baru berusia 11 tahun. Al-Hakim adalah seorang penguasa yang sangat kejam. Ia membunuh sejumlah tokoh kerajaan tanpa alasan. Kebijakan politik Al-Hakim telah menimbulkan rasa benci kaum Zimmi dan Muslim non-Syiah. Pada tahun 1021 Masehi, Al-Hakim dibunuh di Muqattam oleh suatu konspirasi yang dipimpin oleh saudaranya sendiri yang bernama Sita al-Muluk. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Abu al-Hasan Ali az-Zahir yang berkuasa pada tahun 1021 sampai 1036 Masehi ketika ia masih berumur 16 tahun. Sebagai orang yang cukup piawai, ia berhasil kembali menarik simpati kaum Zimmi. Namun tidak lama kemudian, ia jatuh sakit karena paceklik dan meninggal dunia pada tahun 1036 Masehi. Sepeninggalnya, tahta digantikan oleh Abu Tamim Ma'ad al-Mustansir yang berkuasa pada tahun 1036 sampai 1094 Masehi. Pada tahun 1083 Masehi, kekuasaan Fatimiyah di Syria mulai goyah. Palestina selalu berontak dan kekuasaan Seljuk dari timur pun menguasai Asia Barat. Pada tahun 446 sampai 454 Hijriah, Mesir dilanda wabah penyakit, kemarau panjang, dan sungai Nil mengering. Setelah Al-Mustansir meninggal, kekhalifahan diganti oleh putranya yang kedua bernama Abu Al-Qasim Ahmad Al-Musta'ali yang berkuasa pada tahun 1094 sampai 1101 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Muta'ali ini, tentara salib mulai bergerak menuju pantai negeri Syam dan menguasai Antokia sampai Bait al-Maqdis. Setelah Al-Musta'ali wafat, ia digantikan oleh anaknya yaitu Abu Ali al-Mansur al-Amir yang berkuasa pada tahun 1101 sampai 1131 Masehi. Ia masih berusia 5 tahun. Kemudian Al-Amir dibunuh oleh kelompok Batiniyah. Al-Amir digantikan oleh Abu al-Maimun Abdul al-Majid al-Hafiz yang berkuasa pada tahun 1131 sampai 1149 Masehi. Al-Hafiz meninggal dunia dan digantikan oleh Abu Mansur Ismail yang merupakan anaknya yang berusia 17 tahun dengan gelar Az-Zofir yang berkuasa pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Ia seorang pemuda yang tampan dan lebih senang memikirkan para gadis dan nyanyian daripada urusan militer dan politik. Pada tahun 1154 Masehi, Az-Zofir dibunuh oleh anaknya, Abbas. Kemudian digantikan oleh anak laki-lakinya yang masih bayi bernama Abul Qasim Isa yang bergelar Al-Faiz yang berkuasa pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi. Al-Faiz meninggal dunia sebelum dewasa dan digantikan oleh sepupunya yang berusia 9 tahun yang bernama Abu Muhammad Al-Adid yang berkuasa pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Belum lagi Al-Adid memantapkan dirinya ke tahta kerajaan, Raja Yerusalem menyerbu Mesir sampai ke pintu gerbang Kairo. Perebutan kekuasaan terus terjadi sampai munculnya Salah ad-Din yang menggantikan pamannya sebagai wazir. Salah ad-Din adalah orang yang sangat ramah sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan mengalahkan pengaruh khalifah. Al-Adid adalah khalifah Fatimiyah yang paling akhir. Ia meninggal dunia pada 10 Muharram tahun 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah berkuasa mulai tahun
909 sampai 1173 Masehi, atau kurang lebih 3 abad lamanya. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimatuz Zahra. Kelompok Syiah berpendapat bahwa Ismail bin Ja'far as-Shadiq yang wafat pada tahun 765 Masehi. Bukannya Musa saudara Ismail yang berperan sebagai imam ketujuh menggantikan ayah mereka atau Imam Ja'far. Berdasarkan kepemimpinan Ismail inilah sebuah gerakan politik keagamaan ad-Da'wah Fatimiyah diorganisir. Gerakan ini berhasil merealisir pertama kali pembentukan pemerintahan Syi'i yang eksklusif, sedangkan kebanyakan kaum Sunni yang mengatakan bahwa dinasti Fatimiyah keturunan dari Ubaidillah al-Mahdi. Disebut dinasti Ubaidiyun atau Khalifah I dinasti Fatimiyah dan berasal dari Yahudi. Adapun kejatuhan dinasti Fatimiyah yaitu terjadi pada tahun 1040-an. Zuriyah atau gubernur Afrika Utara di masa Fatimiyah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Fatimiyah dan berpindahnya mereka ke Islam Sunni yang menimbulkan serangan Banu Hilal yang menghancurkannya. Setelah pada tahun 1070 Fatimiyah mengendalikan pesisir Syam dan bagian Suriah terkena bangsa Turki. Kemudian pasukan salib sehingga wilayah Fatimiyah menyempit sampai hanya meliputi Mesir. Setelah terjadi pembusukan sistem politik Fatimiyah pada tahun 1160-an, penguasa Zainid Nur ad-Din memerintahkan jenderalnya yaitu Salahuddin al-Ayyubi untuk menaklukkan Mesir pada tahun 1169 untuk membentuk dinasti Ayyubi Sunni. Adapun peninggalan dari dinasti Fatimiyah, yang pertama ada Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Masjid ini didirikan oleh Al-Shakili pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 970 Masehi. Nama Al-Azhar diambil dari Al-Zahra, julukan Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW dan istri Ali bin Abi Thalib, imam pertama Syiah. Yang kedua ada Darul Hikmah atau Hall of Science, yang terinspirasi dari lembaga yang sama didirikan oleh Al-Ma'mun di Baghdad. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa mengetik di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.